Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sobat pembelajar sekalian, kita akan membahas tentang Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Permen ini masih baru dan sekarang lagi hangat-hangatnya dibahas tentang jabatan fungsional. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini ketika ada undang-undang ASN itu ada beberapa jabatan, yaitu yang namanya jabatan pimpinan tinggi, kemudian jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Jadi tidak ada lagi yang namanya jabatan struktural ya. Ini yang perlu diperhatikan. Yang ada itu jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi. Selebihnya adalah jabatan fungsional. Regulasi tentang jabatan fungsional ini itu banyaknya ratusan, karena memang jabatan fungsional ini jumlahnya ratusan. Masing-masing jabatan fungsional itu mempunyai regulasi masing-masing. Ada guru, ada dokter, ada jaksa, ada penyuluh dan lain sebagainya. Itu semua adalah jabatan fungsional. Nah, sekarang itu semua dihapus, dicabut, diganti satu peraturan, yaitu Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Oke, marilah kita mulai. Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 yang kita bahas ini tentu tidak semua. Saya akan membahas tentang DUPAK, yaitu daftar usul penetapan angka kredit. Jadi bedanya antara jabatan fungsional dengan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi. Jabatan fungsional itu kalau mau naik pangkat maka diharuskan usul yang namanya DUPAK, daftar usul penetapan angka kredit. Nah, sekarang tidak ada lagi DUPAK. Di poin 1, 2, 3, nomor 4 ini tidak ada lagi DUPAK. Evaluasi berdasarkan hasil penilaian pemenuhan ekspektasi kinerja. Jadi nanti ke depan itu ketika DUPAK sudah dihapus, maka nilai kinerja itu akan langsung dikonversi menjadi angka kredit tahunan. Nah, bagaimana nanti ini cara konversinya? Maka ini dijelaskan di pasal 37 ya, ayat 1, predikat kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dikonversikan ke dalam perolehan angka kredit tahunan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Sangat baik ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 150% dari koefisien angka kredit tahunan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional. Jadi nanti kalau sangat baik maka dikalikan 150% dari angka kredit tahunan dari koefisien angka kredit tahunan. Nanti seperti apa koefisien angka kredit tahunan nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Kalau nilainya kinerja itu baik, maka ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 100%. Nah, kalau cukup maka dikalikan 75%, kalau kurang dikalikan dengan 50%. Nah, kalau sangat kurang dikalikan 25%. Jadi nanti predikat nilai kinerja itu ada 5 grade, ada 5 tingkatan. Yang paling tinggi sangat baik, kemudian yang grade kedua adalah baik, kemudian cukup atau butuh perbaikan, kurang dan sangat kurang. Nah, nilai kinerja ini itu yang menentukan angka kredit tahunan. Nah, kita pahami dulu ya nilai kinerja itu ya. Nilai kerja itu terdiri dari dua hal, yaitu nilai hasil kerja
dan nilai perilaku kerja. Ini berdasarkan Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022. Jadi ada dua nilai kinerja, yaitu dibagi dua, nilai hasil kerja dan nilai perilaku kerja. Coba nanti diperhatikan ya di SKP yang sudah Anda buat, kalau yang sudah membuat ya pada tahun 2022 ini, di sana ada nilai hasil kerja dan nilai perilaku kerja, di mana perilaku kerja ini juga berubah dengan perilaku kerja pada tahun-tahun sebelumnya yang disingkat dengan berakhlak ya. Kalau dulu kan ada integritas, ada disiplin, ada kesetiaan. Sekarang tidak ada lagi. Sekarang disebut dengan berakhlak. Nah, nanti ketika sudah diketahui nilai hasil kerja dan nilai perilaku kerja, maka akan ditentukan nilai kinerjanya dengan ketentuan sebagai berikut ya. Ini adalah kuadran kinerja pegawai. Jadi ini gabungan, berarti kan ini hasil kerja yang vertikal, kemudian yang horizontal adalah perilaku kerja. Misalkan kalau hasil kerja itu sesuai ekspektasi, kemudian perilaku kerja juga sesuai ekspektasi, maka bertemu di sini. Ini arahkan ke kanan, yang ini arahkan ke atas, maka ketemu nilainya baik. Jadi kalau hasil kerjanya sesuai ekspektasi, kemudian perilaku kerja juga sesuai ekspektasi, maka nilai atau predikat kinerja pegawai itu adalah baik. Nah, bagaimana kalau misalkan hasil kerja itu di atas ekspektasi, kemudian perilaku kerja juga di atas ekspektasi, ini naikkan ke atas, ini geser ke kanan, maka nilai kinerja itu adalah sangat baik. Nah, inilah namanya kuadran kinerja. Jadi nilai kinerja itu bergantung pada hasil kerja dan perilaku kerja. Kita contohkan lagi, misalkan hasil kerjanya adalah di atas ekspektasi, kemudian perilakunya adalah sesuai ekspektasi, maka nilai kinerja adalah baik. Misalkan kalau di bawah ekspektasi hasil kerjanya, kemudian perilaku kerja juga di bawah ekspektasi, maka ketemu di sini sangat kurang. Nah, nilai baik, sangat baik, cukup, kurang, sampai dengan sangat kurang ini yang nanti yang menentukan nilai angka kredit tahunan. Nah, nilai angka kredit tahunan itu nanti dihitung berdasarkan ini koefisien angka kredit tahunan yang masing-masing pangkat atau golongan itu berbeda-beda. Misalkan kalau ahli pertama, maka nanti per tahun itu koefisien angka kredit adalah 12,5 ini per tahun. Artinya nanti kalau misalkan nilai atau predikat kinerja itu baik, maka ini dikalikan 100%. 100% kali 12,5 ya sama dengan 12,5. Nah, kalau andekan nanti ini nilai kinerjanya sangat baik, maka 12,5 ini dikalikan 150%, ya sekitar 18, sekian persen itu 18, sekian angka kreditnya. Nah, nanti kalau andekan cukup ini dikalikan 75%. Nah, inilah cara menghitung angka kredit tahunan berdasarkan koefisien angka kredit tahunan dan nilai atau predikat nilai kinerja pegawai. Nah, selanjutnya kita lihat ya, kapan ini berlaku ya. Berlaku Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 di pasal 63 ini dijelaskan bahwa peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2023. Jadi saat ini belum berlaku karena ini masih belum bulan Juli. Nah,
Tetapi di pasal 60 ini ada ketentuan wajib disesuaikan dengan seluruh ketentuan dalam peraturan menteri ini paling lambat 5 tahun terhitung sejak peraturan ini mulai diundangkan. Jadi Permen ini mulai berlaku 1 Juli 2023, namun masih diberikan tenggang atau toleransi atau dalam masa transisi atau penyesuaian itu sampai 5 tahun sudah harus digunakan Permen Pan RB ini. Jadi tidak serta-merta ini langsung diterapkan, ini butuh transisi, butuh penyesuaian. Bisa jadi nanti cepat, bisa jadi juga lambat, tergantung kesiapan pemerintah, tergantung kesiapan BKN, tergantung kesiapan institusi-institusi yang lain. Oke, sampai di sini penjelasan saya tentang Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, khususnya tentang DUPAK atau daftar usul penetapan angka kredit. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.